Seiring perkembangan teknologi, kini podcast semakin diminati para milenial. Faiz Firdaus, seorang pemuda pendiri podcast Rumah Inspiratif yang berlokasi di Kampung Pipitan, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Podcast Rumah Inspiratif merupakan satu lembaga yang ada di komunitas Rumah Inspiratif. Didirikan sejak 2020, berawal dari impian untuk membangun dan meningkatkan kualitas literasi masyarakat Kota Serang. Podcast Rumah Inspiratif ini menggabungkan antara teknologi dan fasilitas terkini untuk mengoperasikan aktivitas literasi digital dalam industri kreatif khususnya untuk masyarakat Kota Serang. Selain itu, podcast Rumah Inspiratif juga sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat sekaligus membahas isu masalah sosial. Assalamualaikum Mas Faiz, saya Saras dari TVRI Mas. Oke, saya Faiz, selamat datang di podcast Rumah Inspiratif. Oke, saya dengar-dengar nih Rumah Inspiratifnya ramai banget nih Mas di berita-berita, ada banyak penghargaan dan banyak juga yang mengapresiasi. Saya boleh tahu nggak Mas terkait podcast inspiratif ini? Yuk, kita langsung ke podcast. Assalamualaikum Mas Faiz, apa kabarnya nih Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Baik. Baik, sehat selalu ya. Oke Mas, saya lihat-lihat tadi pas masuk nih Mas ada banyak banget piagam-piagam dan juga penghargaan nih Mas terkait Rumah Inspiratif. Nah, terus saya juga cari tahu ternyata salah satu anak buah bisa dibilang anaknya dari Rumah Inspiratif ini ada podcast inspiratifnya. Ini boleh diceritakan nggak sih Mas latar belakangnya Mas? Ya, di sini ada podcast Rumah Inspiratif. Podcast ini bagian daripada lembaga yang ada dalam komunitas Rumah Inspiratif. Bagaimana di komunitas Rumah Inspiratif ini kita menggerakkan 6 dasar literasi, dan podcast ini termasuk ke dalam literasi digital kami untuk meningkatkan kemampuan teknologi di era saat ini. Karena memang begitu pesatnya perkembangan zaman, podcast Rumah Inspiratif ini hadir untuk menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan inspirasi. Oke, baik. Berarti memang podcast ini dihadirkan untuk mewadahi hal-hal yang berhubungan dengan inspirasi atau menginspirasi orang lain ya Mas ya. Nah, ini biasanya nih Mas, podcast itu kan identik dengan pembahasan ya, obrolan. Nah, biasanya isu-isunya nih yang dibahas seperti apa nih Mas, khususnya di podcast Rumah Inspiratif ini? Kita lebih banyak menggalakkan bagaimana seorang tokoh atau sosok-sosok yang hadir di podcast ini adalah yang memberikan inspirasi bagus dan motivasi bagus bagi halayak kalangan masyarakat ya. Dan tidak lupa juga memang isu-isu hangat berkaitan saat ini juga sering kita galakkan ya. Misalkan kemarin ada isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, betul sekali, kemudian isu tentang narkoba. Itu kita coba hadirkan dari para pelaku-pelaku yang memang mereka ini terkena dari dampak tersebut, dan kemudian mereka memberikan inspirasi kepada masyarakat luas agar mereka tidak mengikuti hal negatif yang telah terjadi pada seorang tersebut. Oke, baik. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Tadi ada dari segi persoalan sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk pemilihan isunya sendiri nih Mas, ini pertimbangannya seperti apa nih Mas? Nah, pertimbangan yang memang kita lakukan adalah bagaimana kita juga menjaga nama baik dari para pembicara, terutama marwah dari seorang pembicara tersebut ya. Karena memang seyogianya kita juga menyajikan satu inspirasi terbaik untuk kalangan masyarakat kita ya. Di podcast Rumah Inspiratif ini menjadi salah satu wadah juga bagi anak-anak muda untuk menampilkan kreativitas dia khususnya di ilmu public speaking ya. Oke, nah, berarti juga mewadahi terkait ilmu public speaking. Mas, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya tertarik tadi dengan pembahasan isu terkait kekerasan terhadap perempuan ya Mas ya. Dan tadi juga ada melindungi dari pembicaranya itu sendiri. Nah, ini bagaimana bentuk perlindungannya Mas, untuk apalagi yang diundang ini biasanya korban atau seperti apa Mas? Ya, biasanya memang kita mengundang dari pakarnya terlebih dahulu ya, analisis kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di lingkungan masyarakat gitu. Kemudian mereka
memberikan salah satu perlindungan terhadap korban nih, gitu kan, korban-korban yang ada di kampus, di masyarakat, gitu kan, supaya memang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak terjadi lagi, gitu. Oke, baik. Berarti lebih kepada bagaimana mencegah agar kasus tersebut tidak semakin meningkat gitu ya, Mas ya. Karena memang seyogianya kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul sekali. Nah, Mas, ini untuk podcast di Rumah Inspiratif ini kan kita sekarang tahu ya, Mas, ada banyak sekali podcast yang hadir, apalagi di perkembangan teknologi saat ini. Apa yang membedakan podcast Rumah Inspiratif ini dengan podcast yang lainnya, Mas? Ya, podcast ini lahir dari salah satu kampung yang sangat unik ya. Kemudian juga segmen yang membedakan antara podcast Rumah Inspiratif dengan podcast-podcast yang lainnya, kita menyajikan secara live. Gitu, live melalui 2 akun ya. Supaya memang juga masyarakat itu bisa menonton secara langsung tentang tayangan-tayangan dan informasi yang memang kita sampaikan gitu. Ya mungkin kan kalau misalkan di podcast lain melalui editing gitu kan, saya coba untuk mengambil hal-hal yang simple supaya memang tidak terlalu ribet ya dalam mengurusi podcast ini gitu. Oke, baik. Berarti yang membedakan adalah kalau podcast Rumah Inspiratif ini apa yang terjadi di sini, apa yang pemirsa lihat gitu ya. Oke, baik. Nah, Mas, ini sekitar seminggu lagi mau menuju 2022. Nah, kira-kira dari Rumah Inspiratif ini, khususnya podcast ini, apa sih goals yang ingin dicapai di tahun depan? Terus kemudian apakah ada inovasi-inovasi lain untuk di podcast Rumah Inspiratif ini? Ya, tentunya kita pengen memberikan social impact lebih luas lagi kepada masyarakat supaya memang informasi yang memang kita sajikan ini juga bisa memberikan satu kebermanfaatan yang sangat luas ya. Kebermanfaatan ini kami ciptakan melalui media sosial, bagaimana literasi digital ini hidup sebagai penyambung pembangun dan motivasi masyarakat untuk meningkatkan finansial. Karena seyogianya media yang paling baik itu adalah media digital untuk juga mendapatkan satu hal positif untuk masyarakat, yang mendorong masyarakat supaya bijak dalam mengelola media sosial. Oke, baik. Nah, itu tadi kita udah simak bersama ya goals dan juga harapan-harapan dari Mas Faiz khususnya untuk podcast Rumah Inspiratif ini. Saya dan juga pemirsa khususnya akan mendoakan semoga apa yang diharapkan oleh Mas Faiz bisa cepat tercapai khususnya di tahun depan 2022. Dan sekian tadi perbincangan saya dengan Mas Faiz. Berbeda dengan podcast pada umumnya, podcast Rumah Inspiratif ini dipublikasikan secara siaran langsung dalam YouTube channel Rumah Inspiratif. Dengan ini, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terekam secara detail. Dalam podcast Rumah Inspiratif ada 2 program loh, yaitu program Terminal atau Teman Rumpi Anak Milenial yang membahas tips kecantikan, kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan mendukung masa depan. Selain itu ada juga program Ngopi atau Ngobrol Penuh Inspirasi. Sebagai pegiat digital, Faiz bertekad akan menjawab tantangan yang ada di masyarakat saat ini dengan prestasi dan juga karya. Selain itu, ia juga bertekad untuk terus berjuang dan memajukan literatur bangsa serta menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dan tidak lupa untuk saling menebar kebaikan kepada sesama.